Pemirsa, sebanyak 3 juta dosis vaksin virus corona buatan Sinovac mulai didistribusikan pada Minggu sore. Rencananya, vaksin akan didistribusikan ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pemerintah mulai mendistribusikan 3 juta dosis vaksin COVID-19 asal perusahaan Cina Sinovac ke 34 provinsi di Indonesia sejak hari Minggu. Seluruh dosis vaksin yang tersimpan di Bio Farma akan disalurkan ke 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Vaksin buatan Sinovac Cina ini sudah mendapatkan izin khusus untuk didistribusikan ke seluruh Indonesia dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Proses penyuntikan vaksin COVID-19 atau vaksinasi hanya boleh dilakukan bila Badan POM sudah memberikan izin penggunaan darurat terhadap kandidat vaksin asal perusahaan Cina ini. Dalam mekanisme distribusi vaksin, juru bicara Bio Farma Bambang Herianto menegaskan, pemerintah tak hanya melibatkan PT Bio Farma sebagai distributor, melainkan kerjasama lintas sektor kesehatan mulai dari puskesmas hingga pemerintah daerah. Ia juga memastikan logistik seperti cold chain atau rantai pasok dingin terpantau aman dan telah disiapkan dengan matang agar vaksin tidak rusak saat pengiriman. Distribusinya melibatkan seluruh pihak, tidak hanya Bio Farma sebagai distributor, tetapi juga nanti melalui provinsi, kabupaten, kota, dan puskesmas, sehingga nanti perjalanan vaksin dari Bio Farma sampai puskesmas ini berjalan dengan baik. Semua rantai dingin di 2-8 derajat, insya Allah kita sudah siap. Sehingga vaksin nanti yang akan digunakan di masyarakat benar-benar terjamin mutu dan kualitasnya, karena dapat dijaga rantai dinginnya, pendistribusiannya sampai dengan puskesmas atau bila perlu nanti di posyandu. 3 juta dosis vaksin ini diangkut dengan truk box berpendingin milik Kementerian Kesehatan dengan dikawal anggota BRIMOB bersenjata lengkap. Seluruh vaksin yang didistribusikan dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta untuk disebar ke 34 provinsi di seluruh Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Ya, PT Bio Farma telah mulai mendistribusikan vaksin COVID-19 dalam bentuk jadi ke seluruh provinsi di Indonesia sejak hari Minggu kemarin. Hari ini pengiriman vaksin Corona Sinovac juga kembali dilakukan dengan tujuan ke sejumlah daerah di tanah air, antara lain Ambon, Ternate, Jayapura, dan Kalimantan Utara. Distribusi vaksin dilakukan melalui jalur udara dan dipastikan dengan prosedur yang ketat, mulai dari proses keamanan di perjalanan hingga kendaraan yang digunakan. Proses distribusi melibatkan seluruh pihak termasuk dalam rangka menyiapkan sistem rantai dingin atau cold chain, hingga akhirnya vaksin diterima oleh fasilitas kesehatan. Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Sinovac ke sejumlah daerah. Pengiriman vaksin tersebut mendapatkan pengawalan ketat dan menggunakan kendaraan khusus. Hal ini dilakukan untuk menjamin vaksin sampai ke tempat tujuan dengan aman. Pengiriman vaksin COVID-19 dari PT Bio Farma dalam perjalanan menuju gudang logistik Labkesda Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Pengiriman vaksin COVID-19 ini mendapatkan pengawalan ketat TNI Polri dari Jawa Barat, Lampung, hingga masuk Provinsi Bengkulu. Rencananya, vaksin COVID-19 ini akan disimpan terlebih dahulu di gudang kesehatan Labkesda Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hingga menunggu regulasi pemberian vaksin COVID-19 kepada penerima. Pada tahap pertama ini, Provinsi Bengkulu mendapatkan 20.280 vaksin yang nantinya akan diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. ...62.560 dosis vaksin Sinovac yang dikemas dalam 32 karton dus sudah tiba di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Jalan Tambakaji, Ngalian, Semarang, Senin pagi. Puluhan ribu vaksin produksi Cina ini langsung dimasukkan ke dalam ruangan pendingin bersuhu 2 hingga 8 derajat Celcius agar vaksin tidak rusak.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku telah mengatur pendistribusian ke kabupaten dan kota di wilayahnya agar kondisi vaksin tetap aman hingga ke penerima. Setelah melalui proses administrasi, dalam 2 hari ke depan vaksin akan didistribusikan ke kabupaten kota di Jawa Tengah. 1960 sekarang kita dapat 30. Dinas Kesehatan Jawa Timur menerima kedatangan 77.760 vaksin Sinovac untuk tahap pertama pada Senin siang. Vaksin tersebut untuk sementara waktu akan disimpan di ruangan pendingin dengan suhu 2 hingga 8 derajat Celcius yang salah satunya dikhususkan untuk vaksin COVID-19. Kapasitas ruang pendingin ini dapat menyimpan hingga 800.000 vaksin. Vaksin akan disimpan dan tidak akan didistribusikan sampai keluar surat izin pendistribusian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Saat BPOM mengeluarkan izin pendistribusian, Dinkes Surabaya akan langsung mendistribusikan ke dinas kabupaten kota untuk selanjutnya didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah terdaftar. Pemberian vaksin COVID-19 tahap pertama diprioritaskan bagi sumber daya manusia kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Tak hanya dokter dan perawat, namun termasuk juga sopir, petugas laundry, dan semua pihak yang dianggap rentan tertular COVID-19. Dari Bengkulu, Semarang, Jawa Tengah, dan Surabaya, Jawa Timur, tim TV One mengabarkan. Sebanyak 3 juta dosis vaksin COVID-19 sudah mulai didistribusikan ke 34 provinsi mulai hari Minggu kemarin. Ini merupakan gelombang pertama pengiriman vaksin Sinovac untuk tahap awal distribusi vaksin ke seluruh Indonesia. Dan rencananya vaksin akan dikirimkan secara bertahap hingga ditargetkan selesai sepenuhnya pada 7 Januari 2021 ya. Untuk batch pertama ini ya Sofyan. Dan untuk informasi selengkapnya kami akan bergabung bersama rekan-rekan kami di sejumlah titik. Ada Rizky Darmansyah di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, kemudian ada Aditya Bayu di Semarang, Jawa Tengah, dan juga Nachota Yesida di Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan menuju ke Tangerang. Di Bandara Soekarno-Hatta ada rekan kami Rizky Darmansyah di sana. Seperti apa proses untuk distribusi vaksin ini sendiri dari pengamatan Anda, Rizky? Ya, Tisa dan juga pemirsa, untuk di Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak dini hari hingga pagi tadi terpantau, ini berdasarkan data sudah ada 4 penerbangan yang membawa vaksin COVID-19 ke Indonesia. Ini ke Ternate, ke Ambon, Jayapura, dan juga ke Balikpapan hingga nanti diteruskan ke wilayah Kalimantan Utara. Nah, terakhir tadi yang tiba ini pada pukul 14.40 vaksin Sinovac COVID-19 dari PT Bio Farma Bandung, Jawa Barat yang dibawa menggunakan 1 unit mobil box dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Nah, 1 unit mobil box ini terdiri dari 41 koli Tisa yang berisi sekitar 74.000 vaksin Sinovac buatan Cina yang sebelumnya ini telah disimpan di Bio Farma dan akan segera didistribusikan. Nah, 41 koli ini akan didistribusikan ke 5 daerah berdasarkan informasi yang kami peroleh, yaitu ke Papua Barat, ke NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Selatan. Nah, nanti ini untuk penerbangannya sendiri akan dimulai dini hari nanti, mulai pukul 00 hingga pukul 01.30. Nah, selain 5 daerah yang akan mendapatkan vaksin COVID-19 ini, masih ada 11 lagi kalau berdasarkan jadwal yang kami peroleh yang akan berangkat pada tanggal 5 Januari 2021, di mana nanti penerbangan terakhir besok yang akan membawa vaksin ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dari Terminal Kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Tadi kalau kami lihat nih informasi dan juga pantauan, ini memang pengawalan ketat sekali. Vaksin yang dibawa dari Bandung, Jawa Barat menggunakan dikawal oleh pihak polisian, dan kita tahu distribusi vaksin ini menggunakan 2 cara. Selain menggunakan jalur udara, ini juga dilakukan menggunakan jalur darat, tentunya ke daerah-daerah yang memang bisa dijangkau untuk menggunakan jalur darat. Nanti kita akan pantau lagi seperti apa proses distribusi dan juga pengiriman vaksin dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara kita kembalikan pada Anda di studio. Baik, Rizky Darmansyah langsung melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Lalu bagaimana di Surabaya dan juga Semarang, Jawa Tengah? Kita akan nantikan informasi langsung dari sana usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Kabar Petang. Anda masih di Kabar Petang, pemirsa, dan kita lanjutkan pantauan langsung bagaimana pendistribusian vaksin Sinovac ke sejumlah provinsi. Kalau tadi kita sudah mendengar informasi langsung dari Rizky Darmansyah, kita ke Surabaya terlebih dahulu, ada Nachota Yesida. Silakan Nachota.
Dengan pengawalan yang sangat ketat, 2 mobil box berisi vaksin Sinovac ini tiba di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya tadi pagi. Dan saat ini sudah disimpan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur di ruangan bersuhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Provinsi Jawa Timur bisa dikatakan menjadi salah satu provinsi yang mendapatkan jatah terbanyak di tahap pertama ini, di mana Provinsi Jawa Timur hari ini mendapatkan jatah vaksin sekitar 77.760 dosis. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain. Jawa Tengah misalnya mendapatkan 62.560 dosis. Sementara itu dari pihak pemerintah juga sedang mendata siapa saja yang kemudian akan menjadi prioritas untuk pembagian vaksin. Dan dari informasi kami dapatkan, mereka yang merupakan tenaga kesehatan dan juga pegawai di bidang kesehatan seperti perawat, kemudian sopir ambulans ataupun pegawai puskesmas ini akan menjadi prioritas untuk pembagian vaksin. Dan yang menjadi pertanyaan adalah kapan kemudian vaksin ini akan diberikan kepada masyarakat langsung. Tentunya masih menunggu instruksi resmi dari pihak pemerintah pusat dan juga BPOM kapan waktu yang tepat secara serentak untuk pembagian vaksin, terutama juga di Provinsi Jawa Timur dan di provinsi lainnya. Kami kembalikan ke studio di Jakarta. Baik, Nachota Yesida langsung melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Lalu bagaimana di Semarang, Jawa Tengah, ada Aditya Bayu. Silakan Aditya. Ya, selamat sore Tisa dan Sofian, dan selamat sore pemirsa. Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima tahap pertama atau gelombang pertama pengiriman vaksin COVID-19 Sinovac. Kurang lebih sebanyak 62.560 dosis vaksin telah diterima dan saat ini disimpan di gudang farmasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Nantinya vaksin-vaksin ini akan diberikan kepada para tenaga medis maupun tenaga kesehatan penunjang seperti sopir ambulan, tenaga laundry di rumah sakit maupun petugas pemulasaran jenazah ataupun petugas yang rentan terhadap penularan COVID-19. Di Jawa Tengah sendiri, untuk tahap pertama atau gelombang pertama ini nantinya akan ada setidaknya 31.225 tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan penunjang yang akan menerima vaksinasi. Rencananya vaksinasi ini akan diberikan pada 14 Januari nanti atau setelah izin edar penggunaan darurat vaksin dikeluarkan oleh BPOM. Di Jawa Tengah sendiri, untuk tenaga medis maupun tenaga petugas kesehatan penunjang yang membutuhkan vaksinasi jumlahnya cukup banyak, yaitu mencapai 177.784 orang. Nantinya, kekurangan dari vaksin yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga petugas kesehatan penunjang ini akan menunggu gelombang selanjutnya. Jadi, belum ada setengah dari jumlah tenaga kesehatan yang diberikan vaksin. Untuk kabupaten kota sendiri nanti rencananya vaksin yang disimpan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah akan mulai didistribusikan 1 atau 2 hari mendatang setelah administrasi selesai dilakukan dan akan didistribusikan ke kurang lebih 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menginstruksikan kepada jajarannya agar distribusi vaksin ini benar-benar terjaga, sehingga ketika vaksin diberikan kepada masyarakat, vaksin tersebut tidak rusak. Begitu Tisa dan Sofian. Baik, terima kasih Aditya Bayu atas laporan Anda langsung dari Semarang, dan sebelumnya juga ada Nachota Yesida dari Surabaya dan Rizky Darmansyah dari Tangerang.